Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sekarsari dengan NIM 6422148. Di sini saya akan membahas metode transportasi mata kuliah riset operasional untuk mengajukan mata kuliah riset operasional. Di sini ada daftar isi, pengertian, soal perhitungan, dan analisis data. Di sini ada pengertian, apa sih pengertian metode transportasi itu? Metode transportasi yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama. Distribusi juga bisa barang ataupun jasa ke tempat-tempat yang membutuhkan secara opsional. Misalnya dari daerah Jawa Barat atau ke Subang atau ke Malang dan sebagainya. Metode transportasi juga digunakan untuk memecah masalah bisnis, pembelanjaan alokasi untuk investasi, analisis lokal, keseimbangan lini, dan sebagainya. Di sini ada soal, kita akan membacakan soal tersebut. Suatu perusahaan mempunyai tiga buah pabrik, di pabrik S, M, dan W. Ada tiga pabrik. Perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil dari produknya, dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjual di A, B, dan K. Di sini ada tabel kapasitas pabrik W, H, dan P. Ada tiga pabrik. Kapasitas produk setiap bulan di pabrik W itu 90 ton, H 60 ton, dan P 50 ton. Jumlahnya jadi 90 ditambah 60 ditambah 50 hasilkan 200 ton. Di sini juga ada tabel kebutuhan gudang, ada tiga gudang A, B, dan C. Kebutuhan setiap bulannya di gudang A ada 50 ton dan di B ada 110 ton dan di gudang C ada 40 ton dan jumlahnya 200 ton setiap bulan. Tabel biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik W, H, P ke gudang A, B, dan C. Dari pabrik W ke gudang A itu 20, ke gudang B itu 5, dan ke gudang C itu 8. Di pabrik H, ke gudang A itu 15, ke gudang B itu 20, dan ke gudang C itu 10. Pabrik B itu 25, ke gudang A, dan ke gudang B itu 10, dan ke gudang C itu 9. Ini soalnya. Oke, di sini ada penyusunan tabel alokasi. Aturannya yang pertama, jumlah kebutuhan setiap-setiap gudang, tiap-tiap gudang diletakkan pada baris terakhir. Yang kedua, ada kapasitas tiga pabrik pada kolom terakhir. Yang ketiga, biaya pengangkutan diletakkan pada segi empat kecil. Di sini kita bisa melihat ada tabel alokasi. Minimum Z sama dengan 20 XWA ditambah 15 XHA ditambah 25 XPH PA tambah 5 XWB ditambah 20 XHB ditambah 10 PB ditambah 8 XWC ditambah 10 HC ditambah 19 K 19 kali PC. Batasan sih ada batasannya juga. XWA ditambah XWB ditambah XWC sama dengan 90. SHA ditambah XHB ditambah XHC sama dengan 60. XPA ditambah XPB ditambah XPC sama dengan 50. Di sampingnya juga ada XWA ditambah XHA ditambah XPA sama dengan 50. XWB ditambah XHB ditambah XPB sama dengan 110. XWC ditambah XHC ditambah XPC sama dengan 40. Sini ada prosedur alokasi juga.
Mulai dari sudut kiri atas dari X11 dialokasikan sejumlah maksimum produk dengan melihat kapasitas pabrik di kebutuhan gudang-gudang. Kemudian setelah itu bila X11, X1 merupakan kotak terakhir yang dipilih, dilanjutkan dengan mengalokasikan pada X1 ditambah 1J ditambah 1 bila I mempunyai kapasitas yang tersisa hanya 3. Bila tidak dialokasikan ke X1 ditambah 1J dan seterusnya sehingga semua kebutuhan telah terpenuhi. Di sini juga ada tabel alokasi tahap pertama dengan pendoman sudut barat laut. Ini metode NPC. NPC. Dari gudang dari ke pabrik P1 kita bisa lihat dari gudang A 20, 15, 25 nih pabrik P1 20, pabrik P2 15 dan pabrik P3 25 itu dari soalnya juga. Dan 50 ini kita mendapatkan dari sini. Nah, dari tabel kebutuhan gudang kita bisa melihat kan 50, 110, 40 tuh. Kita masukkan. Untuk kebutuhan gudang di gudang A itu ada 50, jadi kita masukkan 50-nya ke bawah. Gudang B juga dari soal 5, 20, 10, 40, 60, 10. Pabrik P1 40, pabrik P2 60, pabrik P3 10. Totalnya 110 ditambahin. 40 tambah 60 ditambah 10 sama dengan 110. Di gudang C juga 8, 10 ditambah 19. Terus di gudang C 40. 40-nya ditaruh karena itu sisa terakhir. Kita jumlahkan dari pabrik P1 kapasitas pabriknya 90, di pabrik P2 kapasitas pabriknya itu 60, di pabrik P3 itu 50. Jadi kita totalkan 90 ditambah 60 tambah 50 itu menghasilkan 200. Oke, selanjutnya di sini ada total biaya pengiriman dengan NWC. Yang tadi itu adalah metode NWC. Biaya pengiriman 50 ton dari P1 ke kota A sama dengan 50 dikali 20 menghasilkan 1000. Biaya pengiriman 40 ton dari P1 ke kota B itu 40 dikali 5 sama dengan 200. Biaya pengiriman 60 ton dari P2 ke kota B sama dengan 60 dikali 2 sama dengan 1200. Biaya pengiriman 10 ton dari P1 ke kota B sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Biaya mengirim 40 ton dari P1 ke kota C sama dengan 40 dikali 19 itu menghasilkan 760. Jadi kita totalkan 1000 ditambah 200 ditambah 1200 ditambah 100 ditambah 760 menghasilkan 3260. Itu untuk total pengiriman biaya NWC. Di sini ada metode less cost atau LC ya. Di sini juga ada pengertiannya. Pengertiannya itu metode yang menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi yang paling terkecil. Di sini juga ada 4 aturan dari metode less cost. Yang pertama itu ada pilih sel yang biayanya terkecil. Ingat ya, kalau LC itu biaya paling terkecil. Yang kedua di sini ada sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga ada pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel yang pertama dan dipilih. Yang keempat, sesuaikan kembali dan cari total biayanya. Di sini ada tabel tahap pertama dengan metode less cost. Gudang A 20 itu dari soal yang tadi 15, 25. Di pabrik P1 20, pabrik P2 15, pabrik P3 itu 25. Di pabrik P2 ada 20, pabrik P3 30, itu masih di gudang yang A. Sedangkan kita pindah ke gudang B, itu ada di pabrik P1 itu ada 5, pabrik P2 itu ada 20, pabrik P3 itu 10. Di pabrik yang C, pabrik
di gudang C, di pabrik P1 itu ada 8, pabrik P2 itu ada 10, di pabrik P3 itu 19. Jadi angkanya yang tadi dari soal itu kita masukkan aja, oke? Di sini di gudang B itu pabrik P1 itu 90 dari kapasitas gudangnya tadi. Di pabrik P3 itu 20, jadi 90 ditambah 20 itu 110. Dan sedangkan tadi yang udah di gudang A juga kapasitas gudangnya itu kan 20, 30, jadi ditambahkan 20 tambah 30 itu masih kan 50 kita taruh ke bawah di kebutuhan gudang. Sedangkan di gudang C itu hasil terakhirnya, jadi tidak ada lagi. Itu hasil terakhirnya jadi 40 di gudang P2. Jadi 40 turunin ke bawah karena nggak ada lagi nilainya. Oke. Jadi kita totalkan di kapasitas pabrik di P1 itu 90, di pabrik P2 kapasitas pabriknya itu 60 dan di pabrik P3 itu kapasitas 50. Jadi kita totalkan 90 ditambah 60 tambah 50 menghasilkan 200. Total biaya pengiriman dengan less cost atau LC ini, biaya pengiriman 90 ton dari P1 ke gudang B sama dengan 90 kali 5, sama dengan 450, biaya pengiriman 20 ton dari P3 ke gudang B, sama dengan 20 kali 10 sama dengan 200. Biaya pengiriman 40 ton dari P2 ke gudang C, 40 dikali 10, 400. Biaya pengiriman 20 ton dari P2 ke gudang A, 20 kali 15 sama dengan 300. Dan yang terakhir adalah biaya pengiriman 30 ton dari P3 ke gudang A, sama dengan 30 dikali 25 dan menghasilkan 750. Jadi kita totalkan 450 ditambah 200 ditambah 400 ditambah 300 ditambah 750 menghasilkan 2100. Di sini ada metode Vogel's approximation. Oke, ini langkah-langkahnya metode FA atau Vogel. Langkah-langkahnya yang pertama, susunlah kebutuhan, kapasitas masing-masing dari sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks. Yang kedua, carilah perbedaan dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut, yaitu biaya terkecil. Kedua, untuk baris, tiap baris dan kolom pada matriks CIJ. Dan yang ketiga, pilihlah satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom baris. Dan yang keempat adalah istilah pada salah satu segi empat yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi empat yang biayanya terendah di antara segi empat yang lainnya pada kolom atau baris itu. Isiannya sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Di sini ada metode FAM, matriks hasil alokasi dengan metode FAM. Nih di sini ada contoh-contohnya juga sama kayak tadi, dimasuk-masukin aja dari apa namanya? Dari soal-soal tersebut ke dalam matriksnya ini. Lalu kita hitung 60 RP5 ditambah 30 RP8 ditambah 50 RP15 ditambah 50 RP15 ditambah 10 RP10 ditambah 50 RP10 sama dengan 1890. Di sini juga ada metode stepping stone atau batu loncatan. Yang pertama itu kita menentukan solusi awal dengan metode NWC yang tadi, LS dan FAM terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah tentukan jalur tertutup yang diawali dari kotak-kotak kosong variabel non-basis. Biasanya ini metode stepping stone itu percobaan. Jadi mencoba-coba sampai hasil yang opsional atau tidak ada angka lagi. Jadi hasil terakhirnya harus 0. 3. Pilih perubahan biaya yang mempunyai nilai negatif terbesar. Menentukan perubahan biaya caranya adalah dengan menambahkan biaya yang dimulai pada kotak kosong var non-basis, kemudian kurangkan dengan biaya pada variabel basis mengikuti jalur tertutup secara bergantian. Biaya tersebut dilakukan penambahan dan pengurangan. Yang keempat adalah lakukan perubahan letak variabel basis dan non-basis dengan memulai pada kotak kosong dengan menambahkan sejumlah nilai pada variabel basis. Kemudian kurangkan pada variabel basis sebesar nilai pada variabel basis tadi. Demikian seterusnya secara selang-seling.
penambahan atau pengurangan sesuai dengan jalur yang terpilih. Yang kelima ini, jika seluruh perubahan biaya positif, maka solusi itu optimum. Oke, jadi kita ini metode stepping stone itu metode percoba-cobaan. Jadi kita nggak apa-apa mencoba-coba sampai hasilnya optimum. Nah, di sini ada metode stepping stone atau batu loncatan. Ya, dari ke pabrik W, kita lihat pabrik W dulu. 20 tuh dapat dari mana sih? Nah, dari soal yang tadi 20 nih. Kita lihat dulu ya, 20 nih. Kita balik lagi 20 dari soal. Dari soal yang tadi. Bentar, sebentar. Nah, ini dari sini. Dari total biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik W, H, P, dan ke gudang C. Nih. Jadi kita masukkan aja sini tuh. Ini kan tabel kapasitas power produk 90, 60, 50 tuh. Nah, 20, 15, 25. Pabrik kue 20 di gudang A, pabrik H di gudang H itu 15. Di pabrik B di gudang itu ada 25, 50. Kita masukkan 50 ke bawah. Yang di pabrik kue di gudang B itu ada 5. Di pabrik H itu gudang B-nya itu ada di 20. Di pabrik P-nya itu ada 10. Di pabrik C, di pabrik W itu di gudang C itu ada 8, pabrik H itu 10, di pabrik P itu 19. Di gudang B itu pabrik W itu 60, di pabrik P itu ada 50 ditambahin 60 ditambah 50 itu 110. Dan di pabrik C itu kita bisa lihat di pabrik W itu ada 30 dan di pabrik H itu ada 10. Jadi kita totalkan 30 ditambah 10 itu 40. Kebutuhannya di sini ada di pabrik gudang A itu ada 50, di gudang B itu ada 110 dan di gudang C itu ada 40. Jadi kita totalkan aja menjadi di pabrik W itu kapasitas ada 90, di pabrik H itu ada 60 dan di pabrik P itu ada 50. Bagaimana sih cara mengetahuinya? Nah, itu lihat aja itu 60 ditambah 30 itu 90 dan di pabrik H itu 50 ditambah 10 itu 60, di pabrik P itu ada cuman 50, jadi masukkan saja 50 yang dari itu gudang-gudang dan pabrik itu. Pengujiannya itu sel C11 sama dengan 20 dikurang 8 ditambah 10 dikurang 15. Sel C22 sama dengan 20 dikurang 5 ditambah 8 dikurang 10. Sel C31 25 dikurang 15 ditambah 10 dikurang 8 ditambah 5 dikurang 10. Sel C33 itu ada 19 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 8. 7 lebih mahal 7 per ton. 13 lebih mahal 13 per ton. 7 lebih mahal 7 per ton. Jadi ini 6 menjadi lebih mahal 6 ton tuh. Nah, ini ada biaya pengiriman juga, metode stepping stone. Biaya pengiriman 60 ton dari PW ke gudang B itu 60 dikali 5 sama dengan 300, biaya pengiriman 30 ton dari PW ke gudang C itu sama dengan 30 kali 8 itu 240, biaya pengiriman 50 ton dari PH ke gedung A 50 kali 15 sama dengan 750, biaya mengirim 10 ton dari PH ke gudang C itu 10 kali 10 itu 100, biaya pengiriman 50 ton itu dari PP ke gudang B itu 50 kali 10 sama dengan 500, dan total biaya pengirimannya kita bisa menjumlahkan semua angka itu menjadi 1.890. Oke, sedikit
penjelasan juga mengapa bisa mendapatkan angka-angka seperti itu. Yang pertama itu kita menjelaskan tentang yang metode ini dulu ya, stepping stone. 20 itu dapat dari mana angkanya? Metode yang 20 itu didapat dari total biaya pengangkutan setiap dari pabrik HP ke gudang A, B, dan C. Kapasitas gudang A-nya 20, 15, 25 itu. Dan di B-nya itu juga dapat dari total biaya pengangkutan juga. Sedangkan kalau yang 50 ini di pabrik H, kita lihat di gudang A di pabrik H50 itu kita dapatkan dari total kebutuhan gudang. Sedangkan yang 90 itu kita mendapatkan dari yang kapasitas itu kita mendapatkan dari total kapasitas produknya. Ini metode stepping stone. Sama kayak yang tadi Vogel, kayak LC, kayak NWC itu sama juga dari soalnya. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.